Oke, semisal di sini teman-teman menggunakan chiplet 1,5 watt yang 9 volt, tentunya ini masih tidak aman ya teman-teman, karena 1,5 dibagi 9 masih berkisar untuk arusnya itu masih sekitar 160 mA, yang mana di sini kemampuan arus drivernya lebih besar dibandingkan kemampuan arus yang mampu ditampung oleh chiplet itu sendiri. Maka ini tidak akan bertahan lama teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan Pemula. Sebelumnya mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh umat muslim di seantero jagat raya ya teman-teman. Dan juga bagi seluruh subscriber dan viewers, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan yang telah diberikan sejauh ini. Oke teman-teman, langsung saja. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bahayanya mengganti driver baru terhadap sebuah chiplet ya teman-teman. Oke teman-teman, namun sebelumnya perlu teman-teman garis bawahi bahwa chiplet ataupun sebuah driver itu mempunyai kemampuan arusnya masing-masing ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mengganti driver baru, sebaiknya teman-teman pahami terlebih dahulu chipletnya. Perhatikan chiplet yang teman-teman gunakan, apakah dia hanya menggunakan rangkaian seri atau paralel ya teman-teman. Kalaupun dia hanya menggunakan rangkaian seri, teman-teman juga perlu perhatikan chiplet berapa volt dan berapa miliampere yang teman-teman gunakan tersebut. Semisal teman-teman menggunakan chiplet yang 9 volt dan rangkaiannya hanya rangkaian seri, maka arus driver yang teman-teman gunakan itu tidak boleh melebihi 130 miliampere ya teman-teman. Dalam kata lain, untuk kunci awetnya sebuah lampu itu, arus chiplet itu harus lebih besar daripada arus drivernya teman-teman. Oke, semisal teman-teman mempunyai sebuah driver dan setelah teman-teman ukur, atau jika teman-teman tidak mempunyai alat ukur, minimal teman-teman harus tanyakan sama penjualnya berapa output arus drivernya, berapa miliampere output arusnya, atau minimal teman-teman baca di deskripsi tokonya teman-teman, jangan sampai salah beli. Semisal teman-teman mempunyai sebuah driver dengan output arusnya 180 miliampere, lalu berapa volt chip yang harus teman-teman gunakan? Tentunya teman-teman juga harus melihat atau mengukur atau minimal menanyakan pada penjualnya berapa kemampuan arus yang mampu ditampung oleh chiplet itu sendiri ya teman-teman. Oke, semisal di sini teman-teman menggunakan chiplet 1,5 watt yang 9 volt, tentunya ini masih tidak aman ya teman-teman, karena 1,5 dibagi 9 masih berkisar untuk arusnya itu masih sekitar 160 mA, yang mana di sini kemampuan arus drivernya lebih besar dibandingkan kemampuan arus yang mampu ditampung oleh chiplet itu sendiri. Maka ini tidak akan bertahan lama teman-teman. Oke, bagaimana caranya agar ini bisa aman, bisa awet? Maka teman-teman, jika teman-teman tidak mau menurunkan arus drivernya, tentunya teman-teman harus memparalel atau teman-teman gunakan chiplet yang 1 watt 9 volt dengan catatan di seri paralel ya teman-teman, 2 paralel di seri teman-teman.
Untuk chip LED 1 watt 9 volt itu sama dengan kurang lebihnya 110 mA ya teman-teman. Jadi jika 180 mA arus driver yang teman-teman gunakan, nantinya jika chip LED 1 watt 9 volt ini diparalel, maka nantinya masing-masing chip akan mendapatkan suplai arus kurang lebih 90 mA ya teman-teman. 180 bagi 2 sama dengan 90 mA teman-teman. Begitupun seterusnya teman-teman. Jadi intinya di sini teman-teman perlu digarisbawahi bahwa kemampuan arus chipnya itu harus lebih besar daripada arus drivernya ya teman-teman. Oke teman-teman, kalaupun demikian, kalaupun arus chip LED itu harus lebih besar daripada arus drivernya, namun jangan terlalu pincang terlalu jauh ya teman-teman. Contohnya seperti ini dia teman-teman. Ini adalah chip LED 3 volt ya teman-teman, dengan rangkaian seri paralel, 2 rangkaian seri dan beberapa 2 rangkaian paralel dan beberapa rangkaian seri ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman jangan menggunakan driver yang kemampuan arusnya itu di bawah 200 mA ya teman-teman, karena chip yang digunakan di sini sudah 300 mA, masih di seri ya, masih di paralel teman-teman. Jadi usahakan menggunakan driver yang mempunyai output arusnya itu di atas 200 mA teman-teman. Lantas bagaimana jika teman-teman terpaksa menggunakan driver yang kemampuan arusnya itu di bawah 160 mA? Ya tentunya chip LED ini akan awet ya teman-teman. Chip LED ini akan aman, namun lambat laun atau seiring berjalannya waktu, tentunya drivernya yang akan kalah. Selain drivernya ini kalah juga, tentunya jika teman-teman menggunakan driver yang di bawah 160 mA, itu cahaya yang dihasilkan tidak akan seperti apa yang teman-teman harapkan. Dalam artian cahayanya redup teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.